Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Edi Hendriawan dengan NIM 263, Ari Dimas Yudistiawan dengan NIM 242, lalu ada Novia Rahayu dengan NIM 357, dan yang terakhir ada Martania Melani dengan NIM 356. Nah, di sini kami akan menjelaskan tugas kelompok PBA tentang materi TF-IDF. Dengan soal yang pertama, diketahui dulu dokumennya. Yang pertama, dokumen 1. Hal ini diatur dalam pedoman kemahasiswaan di UAD. Dokumen 2, Biro Kemahasiswaan UAD mengkoordinasikan semua UKM yang ada di UAD. Dokumen 3, Wakil Rektor UAD meminta mahasiswa UAD untuk aktif di UKM. Lalu tentukan yang pertama nilai TF, IDF, dan bobot tiap term dalam dokumen, nyatakan dalam tabel. Lalu yang B, tentukan dokumen yang memiliki nilai bobot yang besar jika diketahui 3 kata kunci dalam query MHS, UAD, dan UKM. Selanjutnya, untuk soal yang A akan dijelaskan oleh Mas Edi Hendriawan. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Novia. Di sini saya akan menjelaskan tentang TF dan IDF. Di sini udah ada di slide, yaitu sebelum itu kita stemming dulu kata-katanya. Maksudnya kita cari dulu kata pentingnya itu. Yaitu kata penting yang pertama di dokumen 1 yaitu atur pedoman mahasiswa UAD. Dokumen 2 itu Biro Mahasiswa UAD Koordinasi UKM UAD. Dokumen 3 itu Wakil Rektor UAD minta MHS UAD aktif UKM. Nah, itu kita akan mencari TF-nya dan IDF-nya. Tentu untuk mencari TF-nya, kita cari dulu TF di masing-masing dokumen, yaitu dokumen pertama, kata atur, TF-nya itu 1, cuma ada di dokumen 1. Begitu juga bisa dilihat di semua kata. TF itu intinya kita ngelihat berapa kata yang ada di dokumen tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang DF-nya itu yaitu jumlah kata pada setiap dokumen, pada semua dokumen gitu. Pada semisal kayak contoh atur itu kan cuma ada 1 kata, cuma ada di dokumen. Nah, itu dijumlahkan di semua dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 kalau ada semuanya itu. Kayak contoh ada juga mahasiswa. Mahasiswa itu kan ada 2 mahasiswa, ada 2 kata yang ada di dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, itu dijumlahkan menjadi 2. Nah, habis itu kita akan mencari apa namanya ini? Ini kita akan mencari pokoknya dokumen itu kita bagi dengan TF-nya untuk mencari IDF-nya yang akan datang itu. Ini kita bagi DFD per D ini dokumen dibagi dengan DF yang udah kita cari tadi. Misal contoh D1 dokumen 1 kan, dokumen 1. Ini D-nya apa namanya? D-nya itu dokumennya itu kan 3 banyaknya kan. Dokumen itu banyak dokumennya kan 3. Itu dibagi dengan DF. DF ini kan cuma 1 tuh. 3 dibagi 1. Kemudian yang pedoman juga dokumen 3 dan DF-nya 1, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, begitu juga kata yang lain seperti itu. Nah, untuk IDF ini gampang, tinggal dikasih log aja, logaritma, log di apa namanya yang sudah kita cari tadi, yang D per DF itu. Misal contoh atur. Atur ini kan hasil yang kita bagi D per DF itu kan 3. Nah, itu tinggal di log 3 itu hasilnya 0,477. Begitu juga kata seterusnya. Mungkin hanya ini untuk mencari TF dan DF, bisa dilanjutkan Mbak
Novia, Rahayu. Oke, terima kasih Mas Edi. Selanjutnya untuk tabel kedua di poin A, dilanjutkan Mas Adi Dimas, silakan. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Novia dan Mas Edi atas penjelasan di atasnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan bobot tiap term. Oke, dengan rumus W sama dengan TF ditambah IDF plus 1 gitu. Seperti yang dibilang Mas Edi tadi, TF D1, D2, dan D3, lalu ada angka 1, 0, 0 tersebut merupakan hasil dari angka yang muncul atau hadir di dalam suatu dokumen gitu. Jadi bagaimana cara mencari bobot tiap termnya itu ya kita tinggal substitusikan angka yang hadir ke dalam rumus yang ada gitu. Jadi seperti rumusnya TF ditambah IDF plus 1. Seperti yang kita lihat, IDF-nya 0,477 lalu ditambahkan 1 di depannya, makanya dokumen D1 bagian kanan itu 1,4777. 1,477 maksud saya. Kelebihan 7-nya 1 ya. Lalu hal tersebut bisa diaplikasikan ke semua kolom di bawahnya gitu. Jadi tinggal disubstitusikan aja sesuai rumusnya. Karena huruf-huruf yang yang dicari sudah ditemukan atau huruf-huruf yang dibutuhkan itu sudah ditemukan jawabannya. Jadi tinggal disubstitusikan aja. Jadi semisal TF-nya D1 itu 1 kan. Lalu IDF-nya itu 0,477. Nah, itu ditambahkan 1. Jadilah D1 itu 1,4777. 477 maaf maksud saya. Mungkin begitu sih, Mbak Novia. Oke, terima kasih Mas Adi Dimas. Selanjutnya untuk penjelasan yang poin B bisa dilanjutkan Mbak Martania. Dipersilahkan. Halo Mbak Marta. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Novia. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari poin B, yang dimana kita sudah mengetahui total dokumennya yaitu 3, dan query-nya sudah diketahui yaitu MHS, UAD, dan UKM. Ini kurang lebih mirip seperti yang poin A. Hanya saja di sini kita sudah memiliki query, jadi kita hanya mencari berdasarkan query. Nah, jadi yang kita cari di sini tuh adalah MHS, UAD, dan UKM. Lalu untuk mencari term-nya sendiri di setiap dokumen, MHS di dokumen 1 ini tidak ada, dan MHS di dokumen 2 tidak ada. Di dokumen 3 MHS ada 1. Maka di sini yang memiliki term yaitu di dokumen 3. Dan seterusnya untuk UAD dan UKM juga. Lalu untuk DF-nya, mahasiswa memiliki DF1, UAD memiliki DF3, UKM memiliki DF2. Di sini kita menghitung hasilnya nanti yang akan dijadikan IDF, yang dimana jumlah dokumen dibagi dengan jumlah DF, yaitu jumlah dokumennya ada 3 dokumen, dibagi dengan jumlah DF yaitu 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Lalu untuk IDF-nya, hasil dari D per DF tadi ini kita logkan menjadi hasilnya 0,477. Lalu ini untuk IDF plus satunya, sebenarnya ini bisa dipakai, bisa juga enggak, karena ini nanti masuk ke kita menentukan bobot tiap termnya gitu. Jadi karena rumus ini ada juga di bobot tiap term. Nanti IDF ini ditambah
1 jadinya 1,477, lalu untuk UAD-nya jadi 1, untuk UKM-nya jadi 1,176. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini udah pakai yang ini, IDF plus 1, nanti teman-teman bisa kaliin aja, si 1,477 yang dari MHS ini dikali dari dokumen 1 term MHS ini, dikali 0. Nanti hasilnya 0 dan, dikali dengan dokumen 2 hasilnya 0, dikali dengan dokumen 3 hasilnya 1,477, seperti itu. Lalu, kita menjumlahkan dari semua hasil yang ada di dokumen 1, hasil dari MHS, UAD, dan UKM kita jumlahkan. Di sini didapatkan untuk nilai bobotnya, yaitu 1, untuk dokumen 2 3,176, untuk dokumen 3 4,653. Dan di poin B ini, kita mencari dokumen yang memiliki nilai bobot paling tinggi, yaitu terdapat di dokumen 3 4,653. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Novia. Oke, terima kasih Mbak Marta. Mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.